Masuk. Masuk. Sebelum belajar kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Semuanya hadir? Hadir, alhamdulillah. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu ya di pelajaran fikih. Kita akan membahas tentang sedekah. Tapi sebelum kita ke materi, lalu Ajaya, Amel, Paujan, ya semuanya sudah hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sakit keluarga kita diberi kesehatan segera oleh Allah, dan yang sehat tetap sehat ya, karena kita sekarang keadaannya lagi COVID ya, harus menjaga kesehatan. Baik, kita akan belajar tentang sedekah. Nah, kita belajar sedekah ini tujuannya untuk apa? Kita belajar sedekah ini yaitu yang pertama kita harus sadar bahwa sedekah itu merupakan perintah Allah. Yang kedua, kita harus meyakini nilai-nilai tentang sedekah dan harus berperilaku peduli dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan sedekah. Pernah sedekah kita kepada orang lain? Nah, Paujan pernah sedekah kepada siapa? Tetangga. Najwa pernah sedekah? Pernah juga. Kepada siapa sedekahnya Najwa? Tetangga juga. Suka ya kita memberi sedekah. Sedekah itu apa sih sebenarnya? Ada yang sudah tahu pengertian sedekah? Belum ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah slide tentang pengertian sedekah ya. Diperhatikan coba. Konsentrasi ya. Nah, ini tentang sedekah. Nah, ini pengertian sedekah ya. Sedekah itu adalah dari bahasa Arab yaitu sodaqah, artinya memberikan sesuatu. Kalau menurut istilah, memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan dan hanya ridho kepada Allah. Nah, di sini juga ada tentang dalil yang menjelaskan sedekah itu diperintahkan oleh Allah. Coba sekarang Najwa bacakan dalilnya.
Dengarkan semuanya ya. Ya ayyuhalladzina Takut dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha alladzi yunfiquna lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kamasaluhu kamasali sofwanin alaihi dhurrun fa'asobahu wabilu fatarahu sodra la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah, artinya coba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, dari Al-Quran, surat Al-Quran tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang dibacakan oleh teman kita Najwa. Oh, terima kasih ya Najwa ya. Nah, itu menjelaskan bahwa sedekah itu dianjurkan, tetapi sedekahnya tidak boleh dibicarakan kepada orang lain. Perumpamaannya seperti ini, contohnya batu. Yang sedekah itu seperti batu. Batunya itu kalau sudah sedekah dilumuri oleh tanah, atau sudah sedekah. Tetapi karena sedekahnya diobrolin ke sini, diobrolin ke sana. Nah, si batu yang banyak tanahnya itu seperti yang disemur air. Kalau batu ada tanahnya terus disemur air, terus bagaimana jadinya? Udah hilang tanahnya. Nah, sedekah kita juga kalau dibicarakan kepada orang lain itu perumpamannya seperti batu tadi, yaitu batu yang sudah banyak tanahnya, tapi karena dibicarakan kepada orang lain disemburlah tanahnya itu menjadi bersih kembali batunya, jadi hilanglah pahala sedekah. Satu lagi, sedekah itu dijelaskan dalam Al-Hadis. Coba Fauzan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Musa bani Ubadin Amir Hasani An-Anasi bani Malikin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu shadaqata latut bi baros robi wa tadfa'u minta tasukini. Artinya dari Yunus bin Ubay, dari Hasan, dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati suul khotimah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, terima kasih Fauzan. Nah, hadis yang dibacakan oleh Fauzan itu adalah masih tentang sedekah. Apa tadi disebutkan dalam artinya bahwa sedekah itu dapat menyelamatkan kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak sebaliknya, tetapi matinya itu menjadi su'ul khotimah. Apa sih husnul khotimah dan su'ul khotimah? Husnul khotimah artinya meninggal dengan membawa iman dan
Islam. Tetapi kalau su'ul khotimah, meninggal tidak dalam keadaan Islam, atau bisa disebutkan mati dengan kafir. Na'udzubillah sama na'udzubillah ini dari kelompok ya, Fauzian dengan Ale, terus Najwa dengan Amel. Tugasnya apa? Tugasnya tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian sedekah dan dalil sedekah. Nah, sekarang tuliskan. Awa dan Amel menuliskan pengertian sedekah. Tadi tentang sedekah itu ada dalam bahasa dan istilah. Lalu Fauzian menuliskan tentang dalil yang berkaitan dengan sedekah dalam Quran, surat Al-Baqarah dan hadis tadi yang kamu sebutkan ya. Ya, silakan depan-depan menuliskan dulu pengertiannya. Ya, silakan. Nah, sekarang coba kelompok yang satu dulu menjelaskan atau menyebutkan pengertian dari sedekah menurut bahasa dan istilah. Silakan Najwa ke depan. Dengarkan semuanya. Ya, pengertian sedekah menurut bahasa, sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu sedekah yang berarti pemberian atau derma. Menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Najwa. Kita berlanjut ke depan. Nah, tadi sudah belajar tentang pengertian sedekah dan dalil-dalil yang dapat menjelaskan tentang perintah sedekah. Ya, kalian juga tadi sudah bekerja kelompok, menuliskan pengertian dan dalilnya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Sedekah menurut bahasa yaitu sodaqah dalam bahasa Arab, artinya memberi. Ya, memberi. Apapun itu yang diberi, artinya memberi. Sedangkan menurut istilah tadi apa? Memberikan bantuan, pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya. Iya, dengan mengharapkan Imbalan. ridho Allah tanpa mengharap imbalan. Tadi juga ada dalil tentang sedekah dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 264. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, tadi sedekah itu dalam Al-Quran dijelaskan dan dianjurkan dilaksanakan oleh kita. Tapi sedekah itu tidak boleh disebarkan. Ibaratnya apa tadi Pak Hujan? Seperti apa tadi? Sedekah yang disebar-sebarkan. Batu dilumuri tanah. Lalu di tanahnya batu itu disembur oleh air dan hilanglah semuanya tanah itu ya, seperti kita sedekah. Tetapi disebut-sebutkan kalau sedekah itu pasti mendapatkan pahala karena ikhlas kita ya. Tetapi karena disebar-sebarkan, disebut-sebutkan kepada teman, kepada tetangga atau orang lain, maka pahalanya jadi hilang seperti batu tadi ya yang dilumuri tanahnya jadi hilang. Jadi kita kalau bersedekah tidak boleh menyebar-nyebarkan, menyebut-nyebutkan. Najwa sedekah di masjid 100 juta. Wah, diumumkan. Itu tidak boleh. Iya, itu menghilangkan pahala sedekah. Jadi kita timbulnya ada rasa ria ya, menyombongkan diri. Ya, itu. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah berjalan lancar dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu sedekah. Sedekahnya itu mau ke teman, mau ke keluarga, mau ke adik, mau ke kakak, mau ke bibi atau orang lain yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan. Kalau kita mampu harus bersedekah. Ibu, saya tidak mampu. Boleh sedekah tidak kalau tidak mampu? Boleh. Dengan hal yang lain sedekahnya. Nanti minggu
sedekahnya itu sedekah bentuk apa? Bentuk-bentuk sedekah itu seperti apa? Nanti minggu depan ya. Nah, untuk hari ini nanti Ibu akan sebarkan link LKPD-nya. Kerjakan oleh kalian. Nanti Ibu akan lihat apakah kalian sudah paham terhadap apa yang Ibu sampaikan hari ini. Nanti diisi ya LKPD-nya ya. Di grup Ibu share-kan. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Oke, Fauzan coba disiapkan untuk berdoa setelah belajar. Coba. Ya, dibereskan dulu alat tulisnya, dimasukkan ke tas. Oke, disiapkan untuk pulang, silakan. Teman-teman, setelah selesai belajar, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,